Mantan pencopet yang berubah menjadi kartel narkoba kelas kakap. Itulah sosok Freddy Budiman. Sepak terjangnya terbilang mengerikan dan menakutkan. Namun Freddy tetaplah sosok pecinta keluarga dan ia tidak mau keluarganya menjadi pengguna narkoba. Bagaimana Freddy buka suara? Berikut wawancara eksklusifnya. Seperti apa sosok kartel narkoba dari Indonesia bernama Freddy Budiman ini? TV One berkesempatan melakukan wawancara dengan Freddy Budiman. Dan inilah belak-belakan Freddy Budiman. Setelah Anda dipindah ke lapas di Batu, Nusa Kambangan, ceritanya konon katanya Anda sangat tersiksa dan bahkan Anda sempat memutuskan untuk bunuh diri di sana. Gimana bisa begitu? Saya tersiksa sih enggak, begitu juga ya. Cuma yang saya harapkan dari lapas Batu, saya ingin hanya dimanusiakan di situ. Setelah masa orientasi saya jalanin, masalah pelanggaran itu saya jalanin, F1, F2. Ya, saya mau minta keadilan juga saya untuk di... Betul, Anda di sel super maximum security? Ya, betul. Hanya selembar baju sama selembar celana ya. Itu selama 20 harian saya jalanin dan 6 orang atau sendiri? Sendirian. Oke. Dan itu pintu yang berlapis-lapis ya, jadi tanpa diketemukan nama orang siapapun, sampai keluarga saya berkunjung juga nggak bisa ketemu. Tapi cerita bahwa Anda sempat melilitkan kain. Ya itu udah sempat terpikir sih. Sempat terpikir, saya pikir saya lebih baik mati aja ini udah daripada bikin susah orang, sengsara orang yang nggak tahu apa-apa, kena imbasnya semua. Ya, dan saya juga menekan diri saya untuk tidak memberitahu ini narkoba ke anak-anak saya. Karena saya tahu narkoba itu gimana dahsyatnya kekuatan dia untuk merusak orang. Dari sisi itu saya ambil hikmahnya, bahwa anak jangan sampai tahu saya dihukum, jangan sampai tahu saya di... Jadi ceritanya selama ini anak-anak Anda itu tidak tahu kalau Anda mendekam di penjara? Tidak pernah tahu. Oke, Bani yang beritahu. Dan itu beritanya Bani. Saya ingin mereka jadi kebanggaan untuk saya. Walaupun dalam hati saya begini, tapi yang diperlihatkan mereka saya bersyukur, sangat bersyukur sama keluarga saya. Bersyukur sama ibu saya. Anda yakin keluarga Anda, terutama anak-anak Anda, tidak tersentuh barang bernama narkoba? Saya di Nusa Kambangan, saya berharap saya memang mungkin calling down dulu ya, Pak. Dalam arti kata saya saat ini udah agak memang untuk terjun ke narkoba masih berpikir dulu. Apalagi setelah anak saya tahu. Mereka harus kita kasih support, semangat. Ya mungkin saya banyak-banyak mendekatkan diri dulu sama yang di atas saja. Jejak rekam panjang ini kan menempatkan Anda pada posisi di mana Anda boleh dibilang sebagai musuh masyarakat lah ya. Karena Anda meracuni banyak orang dengan kegiatan ilegal yang Anda lakukan dalam bentuk bisnis narkoba. Nah, saya ingin tanya kepada Anda. Saya nggak memaksa Anda untuk bilang menyesal atau tidak. Tetapi apa sih hikmah yang Anda dapatkan? Puaskah Anda? Kalau saya beranggapan saya anggap saya sampah masyarakat. Tapi bukan sampah keluarga ya. Nah, di samping itu ini memang profesi saya yang saya jalani sekarang. Dan saya tidak mau munafik, saya bilang berhenti atau apa, tidak. Tapi pada posisinya saya menjual pada tempatnya, semacam diskotik, dunia hiburan. Dan saya merasa tidak merusak untuk generasi muda ya. Sebelum saya juga banyak orang yang menjual narkoba kok. Sebelum saya juga ada narkoba kok. Dan bagi saya narkoba memang saat ini peluang di Indonesia yang bisnis untuk selain judi, narkoba lah yang punya nilai keuntungan besar ya. Jika kenyataan tetap menempatkan Anda pada posisi Anda harus menjalani hukuman mati,
bagaimana Anda mendeskripsikan, menjelaskan ini kepada keluarga, terutama anak-anak? Ya, yang sudah saya jelaskan ke mereka bahwa vonis mati itu hanya mungkin hukuman dari hakim ya. Pada faktanya yang bisa menghukum kita mati itu hanya Allah. Saya bilang. Ya, kalian bersemangat, saya juga bersemangat hidup menempuh sisa-sisa ini. Mungkin yang saya jalanin, terus anak-anak juga bisa nerima, enjoy aja kok. Okay. Keluarga juga enjoy, cuma mereka banyak-banyak menyupport saya ke agama, yang untuk bertobat, untuk ya banyak mendekatkan diri sama yang di atas lah. Di segmen selanjutnya, Freddy Budiman akan buka-bukaan menyoal jaringan narkoba internasional, termasuk jejaring 1,4 juta pil ekstasi dan pengiriman 400.000 ekstasi dalam kompresor. Hanya kepada TV One, Cak Freddy belak-belakan soal jaringan narkoba internasional yang berhasil memperalatnya hingga ia dijatuhi hukuman mati. Ia buka-bukaan menyoal jejaring ekstasi 1,4 juta butir dari Tiongkok hingga kiriman 400.000 butir ekstasi dari kincir angin Belanda. Seperti apa belak-belakan Freddy Budiman? Berikut liputannya. Mengawali karir hitam sebagai pencopet, Freddy Budiman naik kelas menjadi bandar kakap narkoba nomor wahid. Spesialisasinya adalah mengimpor ekstasi nomor 1 dari Tiongkok dan Belanda. Pasokan ekstasi Freddy dikirim oleh Boncel, warga negara Indonesia yang mukim di Belanda. Dan inilah cerita Freddy Budiman menyoal jejaring narkotika internasional. Ya, semuanya berawal dari ini jaringan ya. Yang punya koneksi di luar itu teman saya, dan mereka berpartner memilih saya. Teman itu masih ada sekarang? Ada. Dan belum di penjara juga? Di penjara. Di penjara. Ada. Okay. Terus yang di luar negeri juga ada. Mereka dalam hal ini yang terkaitan masalah 1.500.000. Oke. Pada saat itu memang ada perencanaan untuk mengirim kontainer ya, dari teman saya yang bernama Chandra Halim itu. Oke. Dan yang sekarang juga vonis mati. Yang adanya saya hanya pada penempatan saya market sebenarnya. Market yang akan menjual kalau barang tersebut ada di Indonesia. Oke. Jadi pada saat itu mereka mempunyai jalan melalui PT Koperasi Rimko Kata yang diindikasi Bais ya. Jadi pada saat itu yang saya tahu saya hanya membantu dia untuk mengurus dokumen. Itu Anda masih di Cipinang? Ya? Rutan Cipinang. Rutan ya. Jadi saya mengurus dokumen itu karena keberadaan teman saya ini tidak ada teman, tidak ada orang yang di luar. Jadi saya suruh, dan itu pun tanpa melibatkan orang yang tahu sebenarnya di kontainer itu. Walaupun sekarang ada beberapa orang yang. Jadi pemiliknya menurut Anda siapa? Kalau Anda hanya mengurus administrasinya? Ada yang terungkap itu, yang belum diungkap ada, yang terungkap ada. Yang belum diungkap itu Wang Sungsang, yang udah terungkap pemiliknya ya Chandra Halim sebagai pemesan yang dari lapas narkotika juga sekarang. Artinya Anda sah dong kalau mengatakan Anda dikorbankan dalam kasus ini? Bisa juga. Saya anggap sah. Karena yang ada tersangka di vonis mati itu orang yang hanya mengantar uang ke Priok itu vonis mati. Berapa sih nilai uang transaksional dalam 1,4 juta butir ya, kalau ini? hitung satu biji 100.000 aja ya 150 miliar. Lalu setelah itu ada kasus pengiriman dari Belanda ya, yang dikemas dalam kompresor itu. Anda juga kemudian yang
terlibat lah, koordinatornya lah, pucuknya lah gitu kan. Tapi menurut Anda apakah masih ada yang lain yang terlibat dan sampai saat ini belum disentuh? Untuk yang belum disentuh ya bos-bosnya aja ya. Oke. Sebutlah, tidak usah nyebut nama, tapi ada berapa banyak atasan atau bos-bos itu? Ya ada kurang lebih 4-5 orang ada. Mereka kan grup ya. Orang di dalam atau di luar? Di luar penjara ada? Di luar Indonesia kan. Oh, di luar Indonesia. Ya. Yang mereka hanya komoditasnya hanya punya duit. Mereka hanya memerlukan jalan dari kita. Makanya bangsa pasar Indonesia ini kan kuat karena apa? Mereka hanya kita punya jalan, mereka oke. Gitu. Oke. Kalau semacam di negara-negara mereka kan diilegalkan ya, jadi legal ya. Dilegalkan. Ya, dilegalkan. Kata siapa? Setahu saya begitu, kayak di Belanda apa. Cuma hanya mereka kena posisi masuk kena undang-undang disiplin atau apa di sana ya. Tidak ada undang-undang narkoba gitu. Kalau di Indonesia bangsa-bangsa penyelundup itu kan kencing sekali gitu. Berbagai cara sudah dilakukan Freddy agar terhindar dari hukuman mati jilid 3 ini. Di antaranya dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK beberapa waktu lalu. Sidang peninjauan kembali Freddy Budiman digelar di Pengadilan Negeri Cilacap. Sejak keluar dari dalam sel isolasi Lapas Pasir Putih Nusa Kambangan, Freddy Budiman dikawal ketat petugas kepolisian. Turun dari kendaraan tahanan, Freddy langsung digiring menuju ruang tunggu tahanan Pengadilan Negeri Cilacap. Pukul 10 pagi, sidang peninjauan kembali Freddy digelar. Sebelum sidang dimulai, Freddy mengajukan izin untuk membacakan surat terbuka yang ditujukan untuk Hakim Mahkamah Agung. Freddy juga menyatakan taubatan nasuha. Namun upaya Freddy lolos dari eksekusi mati akhirnya gagal saat peninjauan kembali Freddy Budiman ditolak Mahkamah Agung. Freddy akhirnya meregang nyawa di hadapan regu tembak Brimob Polda Jawa Tengah. Nafas dan sepak terjangnya berakhir di Jumat dini hari. Semoga tidak ada lagi Freddy lainnya di Republik ini demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.